wanginya sama. Nah, sekarang kadang-kadang adalah mata. Mata kan lebih senang yang merah daripada yang pucat. Walaupun ada juga orang yang suka yang pucat. Nah, coba ini juga nanti jadi pembanding. Hanya saya meminta ke depan, kita itu mau pilih yang mana dijalankan. Kenapa? Kalau pasaran orang Cina, kita mau kejar orang Cina, dia tidak akan mau yang merah ini. Dia tidak akan mau yang merah, tetap dia mengarah kepada yang pucat. Maka orang Cina lebih banyak butuh bawang putih daripada bawang merah. Cek rumah makan Cina semua, itu nggak pakai bawang merah, itu mereka bawang putih. Tapi kalau kita kasih yang pucat ini mereka mau. Kembali orang merah, orang Batak kasih yang putih. Kembali harus yang merah, karena katanya bawang harus merah. Bawang merah. Nggak bawang pucat. Tidak seperti itu. Jadi saya minta juga ini nanti pelan-pelan kita punya di situ bisa banyak, bisa divariasikan. Kedepannya juga nanti kita belajar sama-sama tentang ini. Nah, artinya BBI itu hanya fasilitasi. Dan teman-teman juga jangan suka-suka. Ini kan kita ada kamar, ada segala macam. Itu sebenarnya untuk petani. Sering kita undang petani kemari, mereka tinggal di sini, belajar di sini, memang makannya makan sendiri. Silakan aja, nggak ada masalah. Bawa keluarga dari kampung, lihat setelah itu promosikan, nggak ada masalah. Saya berharap seperti itu. Jadi kita nggak usah takut dengan program ini. Saya minta kalau boleh bawang ini dikembangkan. Kalau boleh yang pertama ini sangat-sangat saya harapkan. Begitu ditanam jangan berkonsumsi dulu, bisa kan juga nanti paling juga bisa dibaginya paling berapa kilo. Kalau itu nanti langsung dikasihkan langsung kayak orang-orang sering berduduk tadi aku jual aja lah, menanam nanti jadi saingan nanti ada. Jadi pengalaman gini, ini mungkin salah satu contoh yang perlu kita pedomani. Kalau orang Batak jualan dengan orang Cina jualan. Kalau orang Batak jualan kan sini satu rumah makannya. Habis itu nggak ada lagi, baru dua bisa tuh. Itu kalau orang Batak. Kalau orang Cina, apa yang dia lakukan? Berbaris. Sehingga kalau kita mau makan, kita akan ke Batak atau ke orang Cina? Kita pikirnya ke Pak Cina. Kenapa? Kita yakin kalau nggak di sini di sini, kalau nggak di sini sini. Kenapa? Kita pilih ke rumah Batak itu tutup. Kita mau makan di mana? Jadi sebenarnya semakin banyak lingkungan kita itu bukan menjadi saingan tapi menjadi mitra. Menjual 10 kilo itu sangat sulit. Tapi kalau sudah menjual 1 ton, orang yang akan datang membelinya. Coba ini kita robot. Dari dulu kan orang Batak seperti ini. Saya kebetulan sebelum jadi kepala BBI, saya dulu di bidang agribisnis, pemasaran internasional. Jadi saya dulu menangani pemasaran produksi malungun. Dulu saya mulai semuanya menangani penjualan produksi malungun ke Singapura, ke Thailand, ke Vietnam, dan ke Hong Kong. Saya main-mainnya dulu di situ. Makanya gitu pindah kemari pening terakhir dengan tanah juga. Kalau saya bilang harus seperti itu. Pola pikirnya. Mari kita bentuk grup, tapi yang penting adalah jangan sekali tanam semua. Minggu ini sianu, minggu berikutnya sianu, minggu berikutnya sianu. Kalau panennya tidak sama, itu tidak saingan. Tapi kalau panennya sama, itulah yang menjadi saingan. Kan sering kita persoalan, nah itu dia tanam bawang, aku nggak tanam bawang. Sebenarnya kita lupa, dulu kan aja dia 2 minggu, maka dia akan panen 2 minggu duluan dari kita. Kan tidak saingan kita. Orang Batak kan gitu, kita kalau dia tanam bawang dia nggak makan yang lain. Sebenarnya tidak. Dia atur aja polanya. Begitu dia tanam bawang 2 minggu, kita mundur 2 minggu. Begitu dia panen, berikutnya kita panen. Tanam lagi yang lain. Prinsip bisnis Cina tadi tolong kita terapkan. Nah, sehingga contohnya, saya punya barang 100 kilo minggu ini. Minggu depan kan tanya lagi di mana ada bawang. Saya bisa sarankan di siang. Tapi kalau cuma saya ada bawang, aku pun pas jualnya kemana pun aku bingung kan. Asal bawa ada bawang 100 kilo, ada kan gitu. Nah ini contoh. Saya berhasil membentuk di Siantar ada 1 gang di Siantar.
Sekarang itu sudah gang jambu namanya. Kiri kanan rumah sekitar 400 rumah, aku kasih jambu depan rumahnya semua. Jadi sekitar 2000 jambu hari itu bagi kiri kanan, tebang semua tanaman. Sekarang itu jadi gang jambu. Kenapa saya buat seperti itu? Waktu saya sendiri punya jambu, buat jambu saya selalu hilang. Buat jambu saya selalu hilang. Akhirnya saya bagi bibit jambu seluruhnya satu gang itu. Sekarang udah punya jambu semua. Sekarang ada kesepakatan di situ, kita jual 20.000 sekilo jambu dan petik sendiri depan rumah. Karena ada. Kalau dulu mereka saya itu, sekarang mitra yang penting di halaman rumahku tidak hilang. Itu aja, itu bebas.